Eh, Sebentar kita akan mulai acara seminar. Acara ini bekerja sama dengan BPD bagian teologi, kebetulan saya kepala bidangnya, dengan bekerja sama dengan DPA, Departemen Pemuda Anak. Bapak Pendeta Jordan mana? Pak Pendeta Jordan? Iya, bekerja sama dengan DPA dan teologi. Sebelum saya memperkenalkan para tim, saya undang dulu Bapak Ketua BPD memberikan kata sambutannya. Kita sambut Bapak Pendeta Reni Jandrian. Halo. Saya bersyukur kita ada semua di sini bisa mengikuti seminar. Ini adalah sebuah kegiatan yang sifatnya melengkapi gereja Tuhan di Batam dan Kepri. Sebabnya kerinduan saya sebagai Ketua BPD agar pekerjaan Tuhan terus mengalami peningkatan, kemajuan, dan hari ini gereja dilengkapi dalam persiapan untuk Presiden Worship, sehingga harapan kami dari BPD, saudara yang hadir akan membawa peningkatan di dalam pelayanan Presiden Worship saudara. Dan jangan lupa, kesukaan Allah adalah Ia dipuji dan disembah. Jadi kalau kita melayani Tuhan dalam Presiden worshipnya, singernya, musiknya enak, orang yang lewat pasti mampir, saudara. Hadirat Allah turun dalam Presiden worship saudara. Sebabnya mari saudara fokus untuk beberapa jam sekarang ini untuk menerima pengarahan dan seminar dari hamba-hamba Tuhan dari Jakarta. Saya bersyukur boleh memberi waktu dan tenaga di tempat ini. Bung Yusuf dan teman-teman, ada dari GBI, ada dari GPDI, ada dari gereja apa kabar, apa GKB ya? GKBI, apa itu? Gereja Kabar Baik Indonesia. Gereja Kabar Baik. Nggak ada gereja kabar yang nggak baik. Gereja pasti kabar yang baik. Berikan aplaus dulu bagi tim yang bisa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak Bung Yusuf. God bless. Dan saudara sekalian, saya lihat ini acara live ya di YouTube. Jadi saudara wajahnya nanti sekarang ya. Sekarang sedang dilihat oleh dunia. Wajah-wajah orang ganteng dan cantik. Bilang kiri kanan, tuh lagi dilihatin loh. Jadi saudara sekalian, kita bersyukur ini acara memang anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati binaan musik dari tim kita Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mulai seminar kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-hambamu yang Tuhan sudah kirim ke tempat ini. Kami berdoa biarlah acara kami pada saat ini boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan apa yang kami peroleh hari ini boleh kami pakai untuk meninggikan nama Tuhan semakin lagi, Bapak, mengasihi Tuhan. Dan apa yang kami peroleh hari ini itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, bukan hanya sebagai pendengar saja. Tetapi setiap kami yang hadir, bahkan hamba-hambamu yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami mulai acara kami. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan dan siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Baru 5 orang.
bareng-bareng. Shalom. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Tadi saya sudah diperkenalkan, tapi boleh kalau diizinkan saya mau menambah sedikit. Maksud kami memperkenalkan ini bukan sombong-sombongan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Ya, jadi saya mau menyampaikan betapa besar Tuhan kita, betapa baik Tuhan kita kalau kita dipanggil melayani sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Saya sampai hari ini adalah pengajar di Yofi Widianto Music School. Sebelum saya berkecimpung dalam full time di gereja, saya juga sebagai music director dari Peter Pan. Jadi kalau teman-teman masih Peter Pan, bukan Noah ya. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan waktu duduk, kayaknya sampaikan ini. Maksudnya biar kita bisa melihat Tuhan itu baik dan luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ada di zaman saya dan punya album Peter Pan album kedua, ada nama saya di situ, Special Engineer by Ferry Christian, itu adalah yang nampak di depan saudara ini. Ya, nah itulah kerinduan kami datang ke tempat ini bukan sok jago, karena saya punya pengalaman waktu rindu melayani, betapa sulitnya mencari mentor, betapa sulitnya mencari seorang guru yang bisa membimbing saya dalam pelayanan. Waktu itu saya belajar gitar dan saya pemain gitar, saya masuk gereja, saya bertobat tahun 94. Saya ingin sekali melayani maksimal di gereja. Nah, saya kursus. Ternyata les itu pertama mahal. Katakan mahal. Mahal. Yang kedua, cari guru tuh nggak gampang. Cari guru yang punya hati melayani, yang sudah menikmati asam garam dan pelayanan, ternyata nggak ada. Saya les, ingat sekali, padahal sudah bisa main gitar, disuruh latihan ginjering lagi, latihan do re mi, padahal saya udah bisa. Karena saya kesel, Pak saya udah bisa, ini harus bisa dari awal. Nanti kalau ujian gimana? Alasannya begitu. 6 bulan, 5 bulan terasa sia-sia. Dari situlah saya terpanggil dari hati kecil saya, Tuhan, kalau Tuhan karuniakan saya banyak talenta, saya mau bagikan cuma-cuma buat orang yang butuhkan. Sebab itulah, puji Tuhan, sebab itulah kami suami istri, nah kalau dari Bapak Ibu lihat yang cantik sebelah kiri saya, itu dari istri saya. Ya, ini jangan diganggu ya pemuda-pemuda, awas. Waktu dibaptis tangan saya belum masuk ke dalam. Bercanda. Oke. Kami punya beban. Kebetulan istri saya juga adalah guru vokal dan guru piano. Grade-nya sudah cukup besar, grade berapa? Lupa, pokoknya grade 2 atau berapa ya, udah advance. Ya jadi kalau Bapak Ibu kasih tau G, langsung baca. Itu langsung bisa. Nah, saya pikir begini. Nanti akan saya bagikan. Cuman seharusnya orang dunia tuh belajar sama gereja. Seharusnya orang luar yang belajar sama kita. Saya singkat aja karena waktu tadi saya mau bagikan firman, karena saya sebagai pengkhotbah juga sedikit mau kasih ayat. Tapi saya pikir pasti Bapak Ibu saudara sudah tahu cerita ini. Suatu saat Saul mencari seorang pemain kecapi. Pegawainya bilang dia bilang pada pegawai, cari pemain kecapi yang paling pandai di negeri ini. Lalu dapat siapa? Daud. Saya rindu suatu saat ke depan, saat orang dunia membutuhkan musisi hebat, ketemunya di gereja. Saya rindu orang luar sana saat cari musisi hebat, saudara ini tempat ini yang dicari. Jangan terbalik. Sekarang kita bingung, kita cari guru dari mana ya? Kepikirnya artis yang gak kenal Tuhan, yang masih ngebul kalau di luar gereja. Betul. Kalau buat pelayanan standar saya saklek, nggak boleh main-main karena buat Tuhan. Dan itu sulit dan susah. Sebab itu di luar pengalaman kami nggak merasa jago, tapi kami punya hati. Saya nggak merasa hebat. Walaupun mungkin ada gitar di sini atau musisi lain ditanding, saya bisa kalah mungkin, kelepek-kelepek mati di sini. Tapi hati saya mungkin yang nggak bisa saudara punya. Saya punya hati yang saya mau berikan, karena saya tahu les itu mahal, dan kedua susah cari orang yang kita bisa ambil ilmunya untuk melayani.
Puji Tuhan saya paling melayani tahun 95. Ketahuan kan mulai umurnya. Saya 42 tahun sekarang. Saya sudah menikmati asam garam. Dan pertama kali ada kegerakan praise and worship, saya sudah bertobat. Situlah saya bertobat. Susah sekali masuk praise and worship, masuk gereja kami. Saya dari GPDI. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dari GPDI tahu apa yang saya maksud. Sulit menerima, betul ya? Sulit menerima kegerakan praise and worship. Bahkan sempat saya dibilang sesat. Saya dibilang punya gereja sendiri dalam gereja. Tapi puji Tuhan sekarang anugerah Tuhan kita semua boleh menikmati. Ya, betapa Tuhan membawa kita masuk hadiratnya, begitu anugerahnya begitu luar biasa. Saya gak bilang mudah, tapi Tuhan baik memberikan anugerah, hadirat Tuhan di setiap ibadah. Kita bisa menyembah Tuhan. Nah, itulah kerinduan kami. Nah, jadi Bapak Ibu, saya rindu di waktu yang singkat ini walaupun kami gak lama. Tanyalah apa yang bisa ditanyakan. Mumpung ada, tanya. Saya mau absen dulu kalau gitu. Siapa yang pemain musik di gereja? Boleh angkat tangan? Jangan malu. Pemain musik. Gitar, bass, drum, saksofon, angklung, apa aja. Ya. Tanjidor atau ada? Ya, puji Tuhan. Penyanyi, singer, worship leader. Wow, choirs. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat semua. Saya mau banyak praktek tadi hari ini. Jadi nanti kita akan ada praktek. Jadi nanti kita akan, saya akan review. Oh ya, satu lagi. Kerjaan kami berdua di Bandung adalah music consultant buat beberapa gereja. Jadi beberapa gereja membuat acara Paskah atau Natal, kami dipanggil untuk beberapa kali pertemuan, hanya duduk di belakang, melihat mereka main, lalu ditanya kurang apa dan bagaimana. Karena tukang cukur rambut nggak bisa cukur rambutnya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang luar biasanya memberi tanggapan ngangguk-ngangguk. Kalau orang dalam ngasih pendapat bisa digebukin di gereja itu. Ngerti mau saya? Ya. Jadi orang luar biasanya lebih dipercaya. Makanya walaupun kami mungkin skillnya nggak sehebat gereja yang kami bina di Bandung, itu nggak masalah. Yang penting ada orang luar bisa ngasih sesuatu. Nah, biar bisa menilai. Jadi izinkan nanti saya dan istri, mungkin yang nyanyi akan nyanyi, terus istri saya menilai. Suaranya sih nggak fals ya, mungkin mukanya fals. Nanti dikasih tahu. Tempo drumnya sih nggak lari, maaf muka bapaknya yang lari. Nah nanti akan dikasih tahu. Ya seperti itu. Nah nanti kita akan sesi cepat seperti itu. Tapi sekali lagi karena ini adalah gereja, ini untuk pelayanan, kiranya izinkan saya memberi satu ayat buat kita semua. Mau ya? Mazmur 33 ayat 3. Saya percaya semua sudah tahu ayat ini, tapi kita review kembali. Kita nge-charge lagi hari ini. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. GPDI itu, saya orang GPDI. Siap. Presiden. Ini nggak ada yang gitu. Oke. Mazmur 33 ayat 3 kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Katakan amin. Saya percaya inilah standar yang Tuhan beri, SOP yang Tuhan beri untuk para musisi. Karena zaman dulu belum ada full band seperti ini. Kecapi adalah mewakili semua, baik itu nyanyi, baik itu alat musik. Karena penyanyi juga adalah instrumen, adanya di sini, senarnya di sini, pita suara, betul? Jadi kita ini ada penyanyi-penyanyi itu pemain musik juga, tapi di sini alat musik. Perhatikan ayat ayatnya. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Katakan baginya. Teman-teman yang melayani, jangan lupa kita melayani karena dipilih Tuhan. Kita melayani dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Artinya gini,
Dipilih Tuhan itu berarti gereja butuh. Enggak. Tuhan pilih kita karena anugerah. Tuhan pilih kita karena kita dipercaya. Tuhan pilih kita karena kita dipercayakan sesuatu. Waktu kita lahir di dunia, kita sudah diinstal beberapa karunia dalam hidup kita. Tapi jangan lupa itu dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Ingat motivasi kita melayani di sini untuk Tuhan. Kita melayani untuk Tuhan. Bukan untuk cari nama, bukan untuk saudara bisa terkenal. Saya nggak punya niat sedikit pun untuk terkenal di gereja. Saya ingin nama saya tinggal dilupa orang, apa penting nama Yesusnya diingat dalam hidup saya. Itu tujuan melayani. Jadi luruskan motivasi kita, please semuanya untuk Tuhan. Katakan untuk Tuhan. Bilang karunia saya untuk Tuhan. Lalu yang berikut nyanyian baru. Saya agak luas sedikit, nyanyian baru bukan cuma pujian baru, tapi refresh roh yang baru, spirit yang baru, pengalaman rohani yang baru. Jadi minta sesuatu yang baru terus sama Tuhan. Nah itu saya nggak bahas banyak. Kalimat berikut saya suka. Petiklah kecapi apa? Baik-baik. Petiklah kecapi apa? Baik-baik. Hati-hati, baik-baik. Saya yakin terjemahan Indonesia itu nggak salah. Kalaupun kita melihat terjemahan lain itu lebih tajam. Dalam bahasa Inggris, kalau saya pakai terjemahan King James Version, itu kata baik-baik disebut play skillfully. Katakan skillfully. Skill, full, punya kemampuan yang full, penuh, ilmunya nggak dikit-dikit, semua bisa kalau bisa. Nyanyi Latin bisa, nyanyi dangdut udah kehidupannya sehari-hari, nyanyi apa bisa, main musik apa bisa, suruh main gitar ini bisa, main drum ini bisa, itu skillful. Makanya jangan heran waktu waktu Daud main kecapi di hadapan Saul merasa nyaman. Hei teman-teman, kita main musik di sini bukan bikin pusing jemaat. Ya, kita main musik sini bukan bikin pusing jemaat. Jemaat rindu kenyamanan biar jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Itu tugas kita yang baik. Tapi seringkali saya sering ikut ibadah, di sebuah ibadah, saya bukan ketemu Tuhan. Saya ketemu masalah di gereja. Yang nyanyinya fals, penyembahan chord yang gak jelas. Saya nyembah gak masuk-masuk, kenapa ya? Itu chordnya berubah-ubah. Saya lagi enak nyembah, putarannya C, A minor, G, tiba-tiba pindah. Saya baru mau bikin nada. Yang lebih parah, ada pemain gitar. Pakai maaf ya. Wow, aduh Tuhan. Ini gereja tau. Itu bukan mencuri kemuliaan lagi itu sudah memusnahkan kerinduan kita ketemu Tuhan. Nah, makanya kenapa kita mau skillful? Biar jemaat nyaman. Karena buat saya, kesederhanaan adalah tingkat kerumitan tertinggi. Katakan, kesederhanaan adalah tingkat kerumitan tertinggi. Yang bilang bukan saya, tapi Albert Einstein. Albert Einstein bilang, sederhana tidaklah sederhana, tapi suatu hal paling rumit di dunia ini adalah kesederhanaan. Semakin saudara hebat main musik, semakin saudara hebat bernyanyi, semakin orang bisa nyaman dengan suara kita. Orang bisa semakin nyaman mendengar pemain musik, karena kita tahu kita harus bagaimana. Kita bisa mengatur dinamika musik bagaimana dengan baik. Verse-nya bagaimana, intronya bagaimana, pre-chorusnya gimana, chorusnya gimana, interlude-nya gimana. Musik itu bukan cuma keras dan kecil, tapi bicara juga frekuensi, katakan frekuensi. Saya dianugerah Tuhan mixing orkestra. Saya diajari oleh operatornya, Pak, cello itu di frekuensi ini sampai sini, biola frekuensi sini sampai sini, piano frekuensi sini sampai sini, pemain gitar frekuensi ini sampai sini. Berarti kalau musik udah ruwet kedengarannya, bukan masalah besar dan kecil.
ada frekuensi yang nabrak, ada part yang nabrak. Jadi makanya saudara ada keyboard 2, mungkin drumnya nanti 2, itu jangan takut. Kalau kita ngerti frekuensi, kita atur frekuensi. Jadi lu kurang keras, belum tentu, mungkin dia nabrak notnya. Jadi seperti keyboard, dia ada range-nya dari tengah ke sini, itu dipakai pemain keyboard, pemain gitar masuk di situ, itu nabrak. Itu contoh frekuensi. Nanti kita praktek. Saya sengaja sampaikan dulu biar saudara penasaran. Katakan penasaran. Iya dong. Ya, biar nanti ngerti. Kita ngomongin frekuensi, ya. Oh ya, puji Tuhan. Penasaran deh. Waduh, saya pengen jeruk tadi enggak deh. Yang ada jeruknya itu. Ya. Tentang frekuensi, nanti kita juga belajar. Nanti kita belajar part. Kalau Tuhan izinkan waktunya cukup, kita belajar part. Lalu ada ilmu caranya gimana biar jemaat bisa masuk hadirat Tuhan dengan enak. Kita bawa flying dengan suara string. Suara stringnya bagaimana? Suara main keyboard gimana, gitar di mana, itu ada ilmunya. Nah itulah yang rindu saya bagikan hari ini. Agar jemaat bisa nyaman. Katakan jemaat nyaman. Nah makanya kita harus skillful. Bapak Ibu, saya hari ini bergabung di namanya Indonesia Guitar Community. Itu bukan orang Kristen semua, malah orang kacau semua di situ. Tapi kenapa saya cemplung di situ? Saya mau pertama belajar agar saya punya kerendahan hati. Saya masih bisa lihat bahwa banyak orang yang lebih jago dari saya. Nah yang kedua, saya pengen punya barometer sejauh mana musik gereja dengan musik dunia. Saya punya standar, saya ambil kesimpulan gini. Sementara ini ya, saya baru sama Tuhan, setelah saya pulang dari sini, standar itu berubah. Maaf, musik dunia itu masih dikit jauh lebih baik daripada kita. Makanya saya berusaha kemanapun saya pergi, saya mau bagikan ini, agar kita naik standar. Gak ada yang amin ya? Saya rindu gereja standarnya naik. Contohnya apa? Paling gampang. Lihat aja latihannya orang gereja sama orang dunia. Ada gereja tertentu yang latihannya cuma 1 jam sebelum ibadah, betul kan? Ah, gampang ya, lagunya apa? Ah, gampang. Bisa. Kemarin nyanyiin, gampang. Maaf ya, kalau saudara lihat cara cek soundnya orang-orang artis-artis dunia, malu gitu. Paling gampang mungkin banyak bajakannya beli, harusnya bisa di CD bajakan ya, di CD. Itu Michael Jackson, This Is It. 1 bulan sebelum sampai meninggalnya kecapean. 1 bulan sebelum tampil, kostumnya dipakai, lagunya udah beres, dilatih terus sampai lighting. Saya yakin di sini sudah diterapkan, saya lihat lighting sini luar biasa. Kalau kamu gereja ini, nah itu dilatih sampai benar-benar kostumnya dipakai. Saudara yang umur saya mungkin tahu grup band namanya Kiss. Tahu Kiss? Terserah itu musik setan atau tidak, tapi saya lihat cara dia latihan. Itu haknya 5 cm. Cowok loh. Haknya 5 cm, bilang 5 cm. Kalau cewek pengen tahu penderitaannya, tanya cewek. 5 cm. Gambarnya naga di sini. Selama latihan dipakai tuh hak. Dipakai, latih. Sebulan sebelum. Katakan sebulan sebelum. Itu belum buat dunia. Bahkan buat orang yang bilang itu buat setan. Lebih ngeri lagi ternyata. Buat setan aja begitu. Kita buat Tuhan, nanti aja pas PL-nya datang, 15 menit lagi nyampe kok. Kita latihan di sini. Jangan heran orang malas ke gereja. Pusing dengar musik. Lebih enak di kafe. Lebih enak nonton di mana dibanding di gereja. Saya rindu setelah saya pulang tempat ini, kami rombongan pulang dari sini, itu sudah berubah. Orang rindu datang ke gereja, hey bro, musiknya keren. Nggak peduli siapa yang main, penting gua bisa masuk hadirat Tuhan. Itu yang keren. Setuju? Setuju? Bilang ke kanan, yang penting hadirat Tuhan. Tapi hadirat Tuhan nggak bisa datang tiba-tiba. Catat baik-baik. Diperlukan kualitas pelayan yang hebat. Jadi pisahkan itu, ingat baik-baik. Pelayannya jelek, baik kualitas rohaninya dan skillnya, maka timpanglah gereja tersebut.
Saya termasuk happy lihat gereja ini, tapi termasuk sedih juga andai kata tidak disikapi dengan benar pemain musik di gereja ini. Buat gereja lain, ini tuh air mata. Kapan ya gue punya alat musik kayak gini? Kapan ya gue punya kayak gini? Ingat yang gereja sini, ini harus dipakai lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Saya boleh tahu siapa yang main di tempat ini boleh angkat tangan? Gak ada. Satu orang aja mewakili gak ada. Wah, mungkin malu-malu ya Om ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Berikan lagi tepuk tangan buat Tuhan kita boleh. Haleluya. Yuk kita maksimal di gereja. Kita maksimalkan skill kita untuk melayani. Nah, satu lagi aja, boleh ya saya kasih ya, satu aja. Kita ini hamba. Katakan kita hamba. Kita dipanggil bukan karena kita jagonya, tapi karena kita rindu melayani Tuhan dan kita rindu menjadi hamba. Daud diurapi di 1 Samuel pasal 16. Daud setelah diurapi, tapi sebelum dia jadi raja, dia jadi pelayan Saul. Katakan pelayan Saul. Padahal sudah diurapi jadi raja. Saya rindu sih pemain musik sebelum tampil ke sini, kalau sebelum main gitar, sebelum pegang gitar, pegang bass, pegang sapu dulu. Kalau boleh tepuk tangan boleh. Saya nggak berkata bohong, tanya istri saya itu adalah anak gembala saya. Jadi saya menikahi anak gembala saya. Nah, ini bonus karena saya sering nyapu gereja. Di gereja kami, kalau melayani itu nggak bisa langsung melayani, walaupun jagonya luar biasa. Harus ikut namanya pemuritan dan membantu gulung kabel, ngepel gereja, beresin kursi. Nilai hambanya harus muncul dulu. Jadi nggak ada namanya pelayan kejadian. Semuanya harus dari keluaran, hati yang keluar untuk melayani cinta Tuhan. Katakan hati yang cinta Tuhan. Bagi saudara yang belum pernah nyobain ngepel, kalau nggak melayani di sini, ambil sapu, bantuin beres gereja. Upahmu sama seperti pengkhotbah. Itu nilainya. Ingat, kita bukan artis di sini. Gereja bukan tempat entertain. Gereja bukan panggung hiburan. Cari Tuhan bukan cari nama di sini. Cari Tuhan, cari perkenanannya. Kalau jangan sampai di jadwal nggak ada, saudara nggak ke gereja, pecat aja om kayak gitu. Betul. Kalau di jadwal ada melayani, pakai dasi. Luar biasa. Di jadwal nggak ada, nongol duduk di belakang, atau nggak sadar sama sekali. Atau orang tua kami paling marah habis-habisan kalau waktu firman saya ada di luar. Tanya nih, saya bilang, orang tua aku bilang, minusuan banyak, ngapain pakai kalian? Kita itu dibutuhkan di gereja itu mentransfer sesuatu. Bertobatlah pemusik yang kalau dengar firman ada di luar. Kita bukan pengamen di sini. Kita perlu firman juga di sini. Kita nggak full mau bagiin apa? Kita nggak naruh firman mau bagiin apa? Makanya please gak cuma wah di sini kayak iya dasinya 5. Dan lebih parah, saya lihat ada worship leader. Maaf yang worship leader ya. Semoga saudara tersinggung yang saya bilang. Semoga saudara keganggu dengan apa yang saya katakan biar bertobat semua. Kalau di sini pimpin pujian, sampai nyangkut di sini nggak bisa duduk, lompat-lompat, sama pemusiknya, tolong gua melihat kalau di belakang, kalau nggak pelayanan. Pujilah Tuhan, hanya lihat hand. Kita pemuji, kita penyembah. Minta kita bukan cuma ini, rohmu
Om, maju ke depan semua pemusik. Berikan contoh yang baik, menyembah Tuhan kayak gimana? Pertanyaannya, nyembah Tuhan nggak di rumah? Ini pertanyaan. Jangan-jangan hanya usah tampil aja di sini. Jangan-jangan hanya cuma biar ditaksir sama Robert, sama Susi, sama Alio. Jangan-jangan cuma itu. Bertobat, katakan bertobat. Hei, kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Cari terkenal mah keluar. Makanya, tapi jangan ditiru ya. Kalau nggak kuat jangan ditiru. Makanya saya, kalau tampil pengen cari nama nggak mau di gereja. Saya tampil berapa konser gitar, saya tampil. Tapi kalau di gereja orang nggak kenal saya juga nggak apa. Ada kalanya saya hanya main 3 chord di ibadah, it's okay. Saya nggak terganggu dengan itu. Yang penting saya sudah alirkan apa buat jemaat. Yang penting apakah sudah berhasil membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Walaupun musikmu keren, walaupun musikmu hebat, tapi kalau jemaat bisa masuk hadirat Tuhan, kita gagal. Karena tugas kita bawa jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bukan bikin jemaat kayak gini nih. Gila keren ya. Di dunia lebih keren dari saudara. Gak kepake saudara mah di sini. Betul ya Om ya? Gak kepake. Saya rindu jemaat melihat Tuhan. Tuhan ajaib. Musiknya luar biasa, suasana surgawi. Kalau boleh ditutup pakai tirai Om, gak perlu yang main musiknya siapa gak ketahuan. Kalau perlu begitu. Tes kehambaannya bener nggak? Di sini mau tampil mau melayani Tuhan? Worship tangannya aja mungkin. Kalau perlu, tapi nggak usah lah. Saya ini lihat dari wajahnya sih wajah hamba. Biar akhir kanan wajahmu wajah hamba. Nah, hamba siapa saya nggak tahu. Pokoknya wajah hamba. Ya. Haleluya. Kita hamba Tuhan, amin. Hamba Tuhan angkat tangan. Semua kita hamba Tuhan, kan cuma 2 pilihan, hamba Tuhan apa? Setan, betul nggak? Kita hamba Tuhan. Saya kebanyakan khotbah, saya bukan khotbah sebenarnya, saya mau bagi sesuatu. Oke, nah saya mau praktek tentang musik dan tentang vokal. Musik dulu ya, nanti vokal akan dilanjutkan oleh istri saya. Dia akan mengarahkan tentang vokal, bagaimana cara menyanyi yang baik, bagaimana cara pokoknya nafas yang baik, biar sudah nggak mati di panggung. Ya, banyak orang kena jantung di atas panggung karena nggak bisa nyanyi, salah nyanyi. Ya. Masuk surga sih, cuman nggak keren aja. Ya. Oke. Jadi lupa ngomong apa. Oke. Nah musik. Ada 3 hal penting. Ini vokalis juga harus tahu. Ada 3 elemen penting dalam musik. Yang pertama namanya chord, katakan chord. Terusnya C A O R D. Bahasa Indonesianya akord. Saya rindu bikin seminar judulnya Kesesatan dalam Gereja tentang istilah musik. Banyak orang menyebut chord itu adalah kunci. Chord itu bukan kunci. Kunci itu adalah yang lambangnya kayak G di not balok, tahu ya? Kayak ular kobra muter-muter. Nah itu kunci G flat. Lalu ada kalau saudara baca notasi angka, ada key sama dengan apa misalnya? Itu artinya apa? Do sama dengan C. Itu kunci. Jadi kalau Bapak Ibu bilang saudara, kuncinya di mana? Itu betul. Berarti mainnya di nada dasarnya apa? Tapi kalau kita bilang kuncinya kemana aja, itu udah sesat. Tuhan bilang kalau saya tahu yang baik tidak menyampaikannya, saya berdosa. Izinkan saya bilang sama saudara, biar nggak malu, gereja lu mana sih? Masa kunci? Jadi kunci C minor tuh nggak ada sebenarnya. Yang ada chord. Jadi untuk ke depan saya nggak akan pakai bahasa kunci ya. Bahasanya apa? Chord. Jadi chord itu kayak F, G minor, C minor, C7 itu namanya apa? Chord. Bukan? Kunci. Chord atau akord. Nah, akord itu secara umum kita harus tahu keluarga chord.
Jadi pemusik gereja, syarat mutlak untuk jadi musik gereja adalah dia tahu keluarga chord. Contoh gini, kalau main di do sama main di C, chordnya kemana aja? Ada punya tiang di sini mungkin? Tiang mic, siapa tuh bisa nyontoin sama saudara? Stand mic, oh ya, stand mic. Jadi kalau lagu di E, itu kemana aja? Bertobatlah teman-teman yang tahu E, Fis minor, Gis minor, A, B, Cis. Waktu ditanya kenapa bisa gitu? Karena enak. Bukan karena enak, karena ada alasannya. Karena musisi yang hebat adalah pemusik yang bisa mempertanggungjawabkan setiap not yang dibunyikannya. Itu baru musisi yang benar. Boleh katakan ini kepanjangan nggak kita gambarkan ini? Musisi yang benar bisa mempertanggungjawabkan not yang dimainkannya. Musisi yang benar adalah musisi yang bisa mempertanggungjawabkan setiap not yang bisa dimainkannya. Bisa gemakan itu dengan bahasa saudara. 2, 3. Musisi yang benar adalah musisi yang bisa mempertanggungjawabkan. Nah, berarti waktu kita mainkan chord C ke D minor, saya harus bertanya, kenapa chordnya ke D minor? Enak keluar kamu. Harus tahu alasannya. Karena keluarganya ini duanya, itu jawabannya. Wah, terima kasih. Gak masuk. Jangan deh, gak apa-apa. Wah, mantap. Berikan tepuk tangan, kasih karunianya. Pemaksaan. Kasih karunia memaksa ya. Saya mau main gitar boleh ya? Mau minta lagu apa? Terdengar nggak? Terdengar ya? Ini contoh gitar loh, hanya mewakilikan Daud saya. Contohnya kecapi. Contoh E misalnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sama-sama yuk, do, wa, ga, fa. Kalau kita belum bisa mainnya seperti ini, belum lulus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Main di G sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Satu lagi, misalkan di dis. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 1. Nah, oke. Nah, itu namanya keluarga chord. Kalau pemain musik nggak bisa seperti yang saya nyanyi ini, berarti harus belajar. Ini wajib dan mutlak. Jadi nggak usah belajar chord jazz yang nggak usah. Nanti dulu nanti. Kurang pakai jari kaki, nggak usah. Yang penting adalah keluarga chordnya udah bener belum. Untuk pemain keyboard, kalau di gereja kami punya standar anti transpose. Transpose adalah bentuk kedustaan tingkat tinggi. Nggak bercanda, no. Transpose itu digunakan untuk hal yang darurat sebenarnya. Makin rendah saya. Oke, berhentilah membohongi jemaat. Saya sarankan pemain keyboard, berlatihlah keras, habis-habisan, jangan pakai transpose. Kalau kita pakai transpose, pertama kita rugi. Kita nggak pernah explore ke daerah-daerah yang belum kita jelajahi. Kedua, kita nggak bisa ngaransemen musik lebih baik. Karena setiap lagu itu kalau main di satu nada dasar terus itu akan boring. Saat kita bikin intro nada dasarnya pindah, interlude nada dasarnya indah, itu keren banget. Tapi kalau Bapak Ibu main transpose, selamat ulang tahun. Lagunya akan gitu-gitu terus.
membosankan. Terus kita hanya bisa di situ aja. Kita jadi apa ya, mediocre, hanya terbatas itu aja. Kita nggak keluar dari apa ya, keyboard musik kita mainkan ini luas sekali. Jadi jangan mau dibohongin, belajar habis-habisan. Jangan anti transpose. Pemain keyboard katakan saya anti transpose. Oke. Pemain keyboard juga jangan biasain pakai kapo. Kapo itu hanya buat performance. Misalnya modern word atau modern word contoh ya. Contoh, hanya kau milikku di surga. Ini kalau pakai chord bar, chord itu nggak enak. Emang nggak enak. Pakai kapo boleh, tapi buat perform aja ya Bapak Ibu. Tapi untuk komsel nggak boleh dipakai, buang kaponya. Jadi kalau nyaman, hanya kau main digis nih, diriku di surga. No problem tanpa kapo, saya bisa main digis seperti itu. Paham ya? Jadi pertama dasar musik adalah chord, katakan chord. Yang utama yang wajib dikuasai adalah keluarga chord. Nanti saya akan turun, kita akan belajar sama-sama. Saya kalau ada waktu saya akan uji masing-masing gereja mengirim perwakilannya. Dicek sama saya keluarga chordnya, bener apa enggak? Ya kalau enggak dihukum 3 hari nggak boleh pulang, ada di sini. Ya. Rantai sudah tersedia. Ya oke. Lalu yang kedua adalah tangan nada, katakan tangan nada. Pemain piano, pemain gitar, pemain bass wajib menguasai tangan nada. Misalkan do re mi. Jangan istilahnya kalau kita main musik, kok enak? Kemana skalanya? Nggak tahu. Improv mah, improv. Bertobat kau. Nggak ada improv. Improv itu adalah kita bikin nada sesuai dengan hati kita saat itu, tapi nada dasarnya udah tahu, tangan nadanya tahu. Makanya orang jazz, kenapa disebut musisi tingkat paling tinggi, punya ilmu paling tinggi? Karena sudah menguasai tangan nada. Makanya dia bisa improv. Tangan nada nggak bisa improv, mau diimprovin apanya? Ya itu namanya karya dewe, bukan improv. Ya. Maunya kamu sendiri nadanya kemana? Nggak boleh. Contoh gini, saya main nada. Sudah dengar nada ini ya? Dengar ya? Saya ulangi ya. Nah, saya nanya, kenapa download ini? Nggak tahu Kak, enak. Nggak boleh. Ini C, ada C. Ini A minor, ada not C-nya. Ini D minor 7, ada not C-nya. Ini G sus 4, ada not C-nya. Dan ini G. Nah, itu namanya musisi yang bisa mempertanggungjawabkan notnya dimainkannya. Bisa nggak kayak gitu? Harus bisa kayak gitu. Bilang, saya harus bisa kayak gitu. Ya, bertanggung jawab, jangan cuma enak loh Kak. No, harus tahu. Itu harus tahu. Setuju ya? Nah jadi tangan nada, jadi tahu tangan nada. Jadi kalau misalnya worship, misalnya worshipnya di A. Saat kita tahu A, kita harus tahu dulu tangan nadanya. Jadi kalaupun oke, ini bukan impro, karena kita pakai tangan nada yang tadi. Kalau nggak tahu bakal falas. Ayo keluar semua jemaat, meninggalkan gereja ini. Betul. Mau nyembah gimana? Ngerti mas saya? Jadi harus tahu nada tangan nadanya kemana. Bertobat yang suka ngarang-ngarang sendiri nggak tahu alasannya. Oke, jadi yang kedua lah tangan nada. Bilang tangan nada. Yang pertama apa? Kedua apa? Jadi jangan cuma gaya misalkan. Pasti tanya kemana aja. Itu harus bertobat, harus bisa jawab skalanya apa, tangan nadanya apa, alasannya apa, jenis alirannya apa. Aliran sesat kan? Aliran apa? Harus tahu kebatinan atau persatuan sama Isa, harus tahu alirannya apa. Nah, lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah tadi pertama chord, kedua tangan nada, ketiga ritme, katakan ritme. Sampai
makin menyambar. Saking diberkatinya saya bicara buat saudara. Ya, haleluya. Tuhan pun gak sabar. Bagikan ini. Wah, ritem. Ritem itu ada dua. Satu namanya birama, satu namanya irama. Irama dan birama. Bukan Roma Irama. Irama dan birama. Buat Bapak Ibu seumuran saya pasti ketawa, ngerti? Soalnya gini, saya pernah dikasih 3 pertanyaan di sekolah. Sebutkan 3 jenis irama. Jawaban saya adalah Asif Irama, Roma Irama, dan Irama Yasopa. Makanya saya nggak naik kelas waktu itu. Apa itu irama? Irama itu genre musik. Jadi kalau bisa Bapak Ibu menguasai segala jenis musik, nggak cuma nah, coba belajar Latin. Haleluya. Oke, so seperti itu. Jadi belajar irama-irama yang lain, atau misal belajar funk. Nah, jadi irama. Sekarang lagi musik EDM. Coba cari EDM itu bedanya sama pop apa? Cari tahu. Nah, saya punya ilustrasi kayak gini. Waktu kecil, saya disuruh ngejiplak gambar Ultraman pakai kertas kalkir. Tahu Ultraman? Ya, yang itu. Nah, saya disuruh gambar Ultraman pakai kertas kalkir. Saya ikuti, karena kalau pakai kertas kalkir kan gampang ya, tinggal ngikutin semua bisa. Lalu berikutnya saya suruh gambar ulang tanpa gambar Ultraman ini. Tahukah Bapak Ibu, gambar yang berikut yang saya buat tanpa jiplak itu kacau. Tapi ornamen Ultraman-nya benar. Karena waktu saya menjiplak itu, saya baru ingat kalau Ultraman itu ada titik lampu di sini. Lampu chargernya. Ya, kalau lowbat dia bunyi. Ya, betul ya? Nah, saya tahu waktu saya gambarin. Terus ada garis di sini. Ada garis hitam di matanya. Buat ngintip orang yang main di dalamnya biar kelihatan. Ya. Nah, saya tahu itu waktu saya menjiplak itu. Waktu saya gambar ulang, walaupun kacau, detailnya dapat. Saya sarankan Bapak Ibu pemain musik, kalau ada lagu, ulik lagu aslinya semirip mungkin. Sebisa dimiripin, cari tahu chordnya gimana, intronya gimana. Minimal, kalau teman-teman mainkan lagi, pasti amburadul sih, pasti kacau. Tapi detail lagunya dapat. Teman-teman akan tahu, oh progress chordnya ke situ. Kedua, oh jembatan chordnya itu. Oh stringnya kalau di verse sama di ref mainnya begitu. Oh kalau drum dinamikanya waktu ref mainnya begitu. Jadi saya sarankan teman-teman setiap minggu atau setiap bulan ada PR ngulik satu lagu mirip dengan aslinya semampu yang Bapak Ibu bisa. Bukan plagiat, tapi kita pelajari. Setelah itu kita evaluasi, kita ngobrol. Kamu dapat apa di lagu ini? Oh saya baru ngerti ya kalau main gitar itu nggak digembreng. Saya tahu kalau main gitar gereja nggak digembreng karena saya pernah ngulik lagu-lagu zaman dulu, gear gitar nggak ada gembrengannya, main cuma. Ya cuma begitu. Lalu nanti refnya, tahu dari mana saya main seperti itu? Karena saya ngulik. Nah setelah itu saya terapkan dalam pelayanan gereja. Itu hasilnya ciamik. Kita bisa ngeransumin lagu dengan ilmu yang kita dapat. Jadi kalau cuma saudara main, gua tahu lagunya, bener aslinya nggak? Nggak usah. Bertobat. Karena buat saya, karena saya juga arranger, nah CD yang Bapak Ibu tadi yang dapat hadiah itu, dan juga dari Bapak Ibu saya dapatkan, itu kebetulan anugerah Tuhan saya yang buat musiknya. Nah,
si aransemen, kalau aransemen musik itu dipikirkan gimana caranya musik yang dibuat itu adalah songable, singable, dan playable. Gimana caranya andai kata orang bisa memainkan musik saya, dimainkan dan mampu dimainkannya. Saya yakin GPCC, Planet Shakers, apalagi Hillsong segala macam itu sudah dipikirkan lagunya gimana caranya bisa dimainkan ulang di jemaat. Jadi nggak mungkin nggak bisa dilakukan sebenarnya. Jadi tolong kalau ulik lagu, kalau boleh ulik dulu lagu aslinya. Nanti sisanya teman-teman mau aransemen silahkan sesuai dengan kemampuan. Ulik dulu aslinya, bilang ulik dulu aslinya. Itu benar-benar sudah dapat ilmu yang luar biasa. Tanya istri saya beli pelajaran gitar sampai jutaan online. Saya ngulik lagu orang. Contoh, kayak Ju Satriani saya ulik dari awal sampai akhir. Stevie saya ulik sampai akhir. Setelah dari situ lupa memang lagunya. Saya solo lumayan sekarang saya lupa, tapi banyak ornamen yang saya dapat. Saya pakai di gereja, waduh enak banget. Di luar siapa main gitarnya, tapi ilmunya itu loh. Ngerti mas saya? Belajar sampai benar-benar saya dapat intisarinya. Setuju? Nah jadi kalau dengar lagu, lihat 3 hal tadi. Pertama tadi apa? Kedua apa? Ketiga, ritmenya. Oke, tadi baru sampai irama ya. Lalu itu irama, jadi pelajarilah semua jenis irama. Katakan pelajari semua jenis irama. Baik dangdut, padang pas. Pelajari. Oke, siapa tahu nanti omnya bisa lagu padang pasir nggak? Kita mau keluarkan ular-ular ini. Ya, bisa, kita bisa om. Wah gitu loh, betul? Iya, seperti itu. Oke, nah yang kedua adalah birama. Anak muda sekarang malas kalau ngomong birama, padahal ini penting. Birama, contoh yang paling banyak dimainkan adalah 4/4. Yang kita mainkan hari ini banyak lagu berapa per berapa? 4/4. Artinya ada 4 ketuk dalam setiap baris. Contoh, sudah tahu loh pasti. Nah itu biram 4/4. Kalau 3/4 tu. Mari kita tidur sama-sama. Oke, itu 3/4. Contoh lagunya adalah mengalir kasih dari tempat tinggi. Kenapa saya sampaikan ini? Saya baru tahu pemain drum saya di gereja, ternyata nggak tahu birama lagu ini. Betul ya? Bingung dia. Padahal semua lagu dia bisa. Kenapa? Iya, karena generasi sekarang udah jarang nyanyi lagu ini, bener nggak? Lagu Dian Pisces saya Pak? Bukan, itu lagu gereja. Ya, gelas-gelas kaca, jangan pikir gitu om. Ya, itu lagu gereja itu, lagu mengalir kasih dari surga. Itu 3/4. Itu banyak dipakai. Contohnya melayani lebih sungguh. Pemain musik muda harus tahu 3/4 itu. Oke, lalu berikutnya 6/8. Apa tuh 6/8? 6/8 tuh bukan ada 6 ketuk dalam setiap barnya, salah. Tapi ada 2 triplet dalam setiap bar. Hitungnya gini, tuwaga. Oke. Itu 6/8. Contohnya apa yang kemarin saya lupa? 6/8. Ada lagu gereja banyak sekali 6/8. Cuma saking banyaknya, full memori saya lupa. 6/8 ya. Banyak. Contoh lagu saya sering nyanyi di gereja padahal sering banget. Saking seringnya lupa. 6/8. Kemarin nyanyiin kemarin tuh. Oke, kami memuji kebesaran. Contoh ya. 6/8 jadi kami memuji 6/8. Saya udah hamba Tuhan yang menutup. Itu 6/8. Ya, itu 6/8 itu
kayaknya tiga ini deh yang wajib dikuasai. Nah, selain dari irama dan birama, ada namanya ayunan. Ada ayunan tetap, kayak dia rata, straight. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada juga namanya swing, katakan swing. Kayak saya bibirnya, swing. Swing itu dia ngayun. Nah, bisa ya, swing. Swing itu ngitungnya kayak jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Alai baik, sungguh baik. Itu swing. Swing memperturunkan banyak turunan. Salah satunya adalah shuffle. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik. Itu swing. Jingle bell. Tetap konsepnya adalah jingle bell. Katakan jingle bell. 2, 3, 4. Jingle bell. Nah itu swing feel. Ya. Jadi di hati kita ada jingle bell. Itu swing. Ya itu harus tanya kalau pemain musik bilang swingnya ingat jingle bell, shuffle-nya ingat apa? Jingle bell. Asia jingle bell. Oke. Siap ya? Oke. Jadi untuk musik sekarang kita bahas itu dan nanti kalau ada waktu Tuhan diizinkan kita bahas tim. Nanti kita akan belajar frekuensi yang barusan. Kalau tidak sempat ya, Pak sempat. Nanti makanya nanti siapkan perwakilan gereja, kirimkan utusan terbaikmu maju ke depan nanti utus terbaikmu nanti kita main sama-sama, kita gabungkan sama-sama. Nah sebelum lanjut ke vokal, boleh ya kira-kira alat musik ini dipersiapkan dulu, dipastikan bunyi di belakang. Boleh? Om? Boleh ya? Oke. Ya sekian dari musik, nanti akan dilanjut sekarang oleh istri saya menyentuh bagian suara saudara. Ya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat istri saya. Yohana. Oke, tepuk tangan dulu Pak Ferry.